Baik, kembali lagi bersama saya Athanasius Wirasakti Auratu, berasal dari SMK Negeri 1 Leoleba, calon guru penggerak Angkatan 10, Kabupaten Lembata, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pada hari ini, saya akan membahas tugas demonstrasi kontekstual, modul 2.2. Tugas kali ini calon guru penggerak diminta untuk membuat rencana implementasi pembelajaran sosial dan emosional bagi murid di kelas. Langkah-langkahnya seperti: tentukan minimal 2 kompetensi sosial dan emosional yang akan Anda implementasikan. Berikan alasan pemilihan KSE tersebut. Nomor 2, pilihlah satu rancangan implementasi pembelajaran atau rancangan implementasi layanan yang sudah ada dan pilihlah 2 KSE untuk diimplementasikan dalam pembelajaran tersebut. Yang ketiga, Anda dapat mengacu pada RPP yang dijelaskan dalam bagian D.1 dan D.2 dalam implementasi pembelajaran sosial dan emosional pada tahap eksplorasi konsep. 4. Sesuaikan penyampaian dan instruksi pembelajaran dengan konteks kelas Anda. Dan yang terakhir, setelah kita menentukan KSE dalam RPP, memberikan alasan dan mengimplementasikan dalam RPP, kita mengunggah RPP atau RPL tadi pada portal yang diberikan. Baik, modul ajar saya kali ini belajar tentang teks negosiasi pada pembelajaran bahasa Indonesia fase E kelas 10 semester 2. Tujuan pembelajaran adalah peserta didik mampu menganalisis struktur teks negosiasi dengan baik. Dalam tujuan pembelajaran kali ini terdapat KSE atau kompetensi sosial dan emosional yang akan saya implementasikan pada modul ajar pembelajaran sosial emosional. KSE-nya diantaranya adalah kesadaran diri. Alasannya kenapa saya memilih KSE kesadaran diri, karena membantu siswa menyadari dirinya sendiri, memungkinkan siswa menetapkan tujuan yang realistis dan termotivasi untuk mencapainya. Selain itu ada juga KSE manajemen diri. Alasan kenapa saya memilih itu karena manajemen diri ini membantu siswa mengelola emosi dan perilaku penting konsentrasi dan prestasi akademik, serta meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Siswa yang memiliki keterampilan manajemen diri lebih tahan terhadap stres dan tantangan. Yang sangat penting, ini dapat meningkatkan keberhasilan jangka panjang. Berikutnya KSE kesadaran sosial. Kesadaran sosial ini mendorong penghargaan terhadap perbedaan dan keberagaman yang penting dalam masyarakat yang multikultural. Jadi mendorong perbedaan dan keragaman dalam masyarakat yang multikultural. Siswa yang sadar secara sosial lebih mampu bekerja sama dengan tim, yang merupakan keterampilan penting dalam kehidupan profesional dan pribadi. Berikutnya, keterampilan berelasi. Keterampilan berelasi ini melibatkan kemampuan berkomunikasi dengan jelas dan efektif. Komunikasi yang jelas dan efektif ini melibatkan penting dalam segala aspek kehidupan. Siswa belajar bagaimana menyelesaikan konflik secara konstruktif dan menjaga hubungan tetap positif melalui relasi tadi. Berikutnya, pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Ini mempertimbangkan konsekuensi dari tindakan mereka. Kemampuan untuk membuat keputusan yang bertanggung jawab membantu siswa mempertimbangkan konsekuensi dan tindakan mereka dan memilih yang terbaik untuk diri mereka sendiri dan orang lain. Selain itu, alasannya siswa mampu membuat keputusan yang bertanggung jawab akan cenderung lebih mandiri.
Siswa yang membuat keputusan yang bertanggung jawab akan cenderung lebih mandiri dan siap menghadapi tantangan di dunia nyata. Berikut rencana kegiatan pembelajaran saya pada modul ajar menganalisis struktur teks negosiasi. Pada pendahuluan, pada pendahuluan yaitu pendidik mengucapkan salam bahagia dan menanyakan keadaan serta meminta ketua kelas memimpin doa. Ini saya menggunakan KSE kesadaran diri karena di sini siswa sadar untuk berdoa setiap pembelajaran. Jadi ada kesadaran diri dalam diri mereka. Berikutnya pada pendahuluan saya memilih manajemen diri karena pendidik dan peserta didik melakukan ice breaking. Manajemen diri ini penting untuk konsentrasi dan prestasi akademik. Dengan ice breaking tadi, siswa dapat memanajemen dirinya untuk tahan terhadap stres dan tantangan. Berikutnya termasuk pada kegiatan inti. Pada kegiatan inti ini ada KSE kesadaran sosial, yaitu pada sintak mengorganisasi peserta didik. Pendidik membagi peserta didik menjadi beberapa kelompok secara heterogen dan membagi LKPD. Tiap kelompok diberikan kebebasan memilih teks negosiasi yang akan dianalisis. Jadi kelompok itu terbentuk secara heterogen, bukan homogen. Dengan ini siswa sadar untuk bersosialisasi. Berikutnya pada kegiatan inti ada juga peserta didik berdiskusi membagi tugas untuk mencari data atau informasi yang diperlukan. Nah, ini saya menggunakan KSE keterampilan berelasi. Melalui keterampilan relasi ini siswa dapat bersama-sama dengan teman membagi tugas. Mereka mencari informasi, mencari data, bisa juga mencari data kepada gurunya. Itu juga membangun relasi. Baik, masih pada keterampilan relasi, pada sintak mengembangkan dan menyajikan hasil. Peserta didik dengan kelompoknya melakukan diskusi untuk menghasilkan solusi pemecahan masalah dan hasilnya dipresentasikan dan disajikan. Baik teman-teman, di sini jika peserta didik berdiskusi dan mencari solusi dalam masalah, ini mereka sedang berelasi bersama-sama, membangun relasi yang baik untuk memecahkan suatu masalah, dan hasil yang mereka presentasikan itu kepada teman-teman adalah hasil pembahasan dan hasil kerja mereka. Di sini mereka sedang mengembangkan, adik-adik murid-murid sedang mengembangkan KSE keterampilan relasi. Masih pada keterampilan berelasi, peserta didik bersama dengan kelompok melakukan berikutnya peserta didik mempresentasikan hasil kerja kelompok atau individu secara bersama-sama, mengemukakan pendapat atau presentasi yang dilakukan, kemudian ditanggapi kembali oleh kelompok atau individu yang mempresentasikan, saling menanggapi, mengemukakan pendapat saat berpresentasi baik secara individu maupun bersama-sama. Ini mengembangkan keterampilan KSE keterampilan berelasi. Mohon maaf, sebelum itu juga saya lupa. Ini pada sintak 3 membimbing penyelidikan individu maupun kelompok. Pada sintak 3 ini juga menggunakan keterampilan relasi. Karena di sini pendidik memantau keterlibatan peserta didik dan memberikan bimbingan dukungan belajar bagi peserta didik atau kelompok yang membutuhkan. Bimbingan belajar, guru memberikan bimbingan belajar. Siswa bertanya kepada guru juga, itu keterampilan berelasi, membangun komunikasi yang baik, membangun relasi yang baik dengan guru agar dia memperoleh pemahaman terhadap materi tadi. Baik, berikutnya pada sintak 5 menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Pada sintak 5 ini peserta didik diberikan apresiasi kepada hasil pekerjaan dari kelompok lain.
kesadaran sosial. Saling memberikan apresiasi adalah bentuk sosial terhadap sesama teman. Bukan itu saja, guru juga memberikan kesadaran sosial, memberikan apresiasi. Ini akan membangun kesadaran sosial untuk saling mengapresiasi. Berikutnya, pada sintak 5, peserta didik mengerjakan soal-soal dalam game based learning yang diberikan pendidik. Nah, di sini menggunakan KSE, pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Siswa mengerjakan soal, dia pasti akan memilih jawaban yang menurut dia benar. Inilah gunanya pengambilan keputusan. Dan jawaban yang ia pilih dapat ia pertanggungjawabkan. Berikutnya pada penutup, ini ada KSE manajemen diri. Pada KSE manajemen diri ini, pada bagian penutup, pendidik memandu murid melakukan refleksi untuk melibatkan efektivitas proses pembelajaran. Refleksi dari dalam diri merupakan manajemen diri yang baik. Mereka bisa merefleksikan setiap pembelajaran yang mereka dapat hari ini, merupakan bentuk dari manajemen diri. Nah, jadi kelima KSE yang di atas disertakan berdasarkan alasan dan dapat diterapkan pada modul ajar dengan tujuan pembelajaran, menganalisis struktur teks negosiasi. Berikut ada penilaiannya, yaitu siswa mampu menganalisis struktur teks negosiasi. Penilaian-penilaian ini dapat kita lihat juga penilaian sikap, yaitu siswa dapat berkolaborasi dan bekerja sama. Itu juga merupakan bentuk KSE juga. Baik, guru juga dapat melakukan pengamatan. Itu juga bentuk KSE melalui kolaborasi, kesadaran diri, manajemen diri, KSE berikut dalam pembelajarannya. Baik, sekian dulu demonstrasi kontekstual saya. Mohon maaf bila ada kesalahan sedikit. Jika ada kekurangan dalam pembahasan kali ini, saya mohon maaf. Sekian, modulnya akan saya unggah pada demonstrasi kontekstual modul 2.2 di LMS CGP Angkatan 10. Terima kasih, sampai berjumpa lagi.